Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad dari kelas KPI 3B. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian am dan host untuk tugas UTS mata kuliah tafsir. Ya, yang pertama, pengertian lafaz am. Am secara bahasa itu artinya merata dan secara istilah itu artinya umum. Menurut Muhammad Adib Soleh, dia mendefinisikan am itu adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Sebagaimana kita ambil contoh kata al-insan, yaitu manusia. Maka di dalam kata-kata al-insan ini termasuk semua manusia yang ada di dunia ini, baik itu manusianya berbadan kecil maupun itu berbadan besar, lalu maupun dia itu budak maupun dia golongan merdeka, semuanya sama manusia. Maka dengan itu am ini bisa disimpulkan sebagai lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Lalu yang kedua itu lafal-lafal am, yaitu ada kul. Nah itu kedua ada lafaz-lafaz yang dimakrifahkan dengan al yang bukan al-a'diyah. Lalu ada isim nakirah dalam konteks nafi dan nahi. Lalu ada allati dan allazi serta cabang-cabangnya dan semua isim syarat. Dan ada yang terakhir ada ismul jins, ya kata jenis yang diidafatkan kepada isim ma'rifah. Lalu yang ketiga itu ada macam-macam am. Am yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya, atau dalam bahasa Arab disebut juga al-am al-baqi ala umumih. Seperti contohnya itu ada di surat Hud ayat ke-6. Lalu yang kedua ada al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibarengi dengan qari'ah yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagai satuannya. Lalu yang ketiga ada am yang dikhususkan, al-am al-makhsus, yaitu am yang mutlak yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentakhsisnya dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat meniadakan dalilnya atas umum, meniadakan dalalnya di atas umum. Dan kita ke materi selanjutnya, yaitu pengertian host dan mukhosis. Host itu adalah lafaz yang khas, merupakan menurut mana al-qattan, lafaz host adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Lalu ada pendapat lain, itu Mustafa Said Al-Kin. Host adalah, menurut beliau, setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Lalu pendapat terakhir yaitu ada yang berpendapat host adalah lawan kata am karena itu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Lalu takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am dan mukhosis yang mengkhususkan, ya. Ada kalanya muttasil, yaitu yang diantaranya am dan mukhosis tidak dipisah oleh sesuatu hal, dan ada kalanya munfasil, yaitu kebalikan dari muttasil,
Jadi, yang dimaksud dengan khos ialah lafaz yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasannya. Lalu selanjutnya ada pembagian mukhasis, yaitu adalah ada isti'na pengecualian, lalu ada sifat syarat, ada ghoyah, ada badal ba' min kul atau bisa disebut sebagai mengartikan keseluruhan, dan mukhasis muttasil dan mukhasis munfasil. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi am dan khos ini yaitu yang pertama adalah lafaz am adalah lafaz yang memiliki makna yang umum yang di dalamnya terdapat dua makna atau lebih. Yang kedua, menurut Mana' Khalil Al-Qatan, sedikitnya ada 6 sigot am. Lalu yang ketiga itu macam-macam am, yaitu ada am al-baqi ala umumi, yang kedua ada al-am al-murad bihi al-khusus, dan yang ketiga ada al-am al-maqsud. Dan kesimpulan yang keempat, lafaz khas adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang khusus. Lalu yang kelima, kesimpulan yang kelima, pembagian mukhasis ada 4, yaitu istisna, syarat, sifat, ghoyah, dan badal ba' min kul. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu adalah mentakhsis keumuman Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah yang mutawatir atau mentakhsis keumuman Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah yang mutawatir itu adalah boleh, karena nasih Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir itu bersifat pasti ketetapannya, maka sebagian bisa mentakhsis sebagian yang lain. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang materi am dan khos. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.